ya, tarik garis lurus nanti untuk level resisten dari saham BNI ya. Ini kurang lebihnya sebentar. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita akan melihat beberapa saham, diantaranya contoh hari ini ada saham MPPA yang memang hari ini naik daun juga ya. Hari ini membentuk pola continuation-nya juga. Nah, terlihat di sini. Untuk support dan level resistennya untuk MPPA seperti apa, kita nanti juga akan bahas ya lebih dalam lagi. Nah, juga teman-teman untuk fasilitas lainnya itu ada saham potensial ya. Itu di sini ada channel yang memang ini membantu teman-teman untuk melihat saham potensial untuk hari ini. Contohnya kita lihat di sini ada saham pagi hari yang memang ini untuk hari ini ya. Ini contohnya ada saham BNI, kemudian ada saham-saham lainnya seperti ESA dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa dapat menikmati fasilitasnya ya. Silakan gabung di grup Telegram, dan juga teman-teman ada namanya itu acara workshop yang mana workshop ini akan diadakan ya. Ini di tanggal 10 Desember sampai 17 Desember ya. Di sini yaitu workshop fundamental analisis, yaitu online ya dilaksanakannya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar mengenai fundamental analisis, yaitu untuk mengetahui harga wajar saham, memilih saham yang terdiskon, mencari saham yang potensi beggar, kemudian menganalisis laporan keuangan ya, kita akan melihat. Dan juga di sini yaitu melihat peluang saham-saham yang memang cocok untuk menghadapi resesi di tahun 2023 ya. Nah, kita akan bahas secara langsung, nanti kita kupas tuntas di workshop. Jadi yang mau silakan daftar ya di grup Telegram maupun di link di deskripsi video ini. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu di sini untuk IHSG. Hari ini IHSG ditutup hijau lagi ya, seperti kemarin hijau, kemudian hari ini hijau juga, yaitu naik 0,37%, ditutup di area 7080. Hari ini total transaksinya sangat sepi juga teman-teman ya. Hari ini hanya sebesar 10,6 triliun saja. Nah, market ini memang masih sideways, namun hari ini sebenarnya sudah mencapai di area high-nya itu 7104 ya, tapi gagal untuk bertahan. Hari ini memang menguji area level resisten di area 7000, tetapi PHP lagi ya. Intinya adalah pasar saat ini masih sideways, kecenderungan sideways, yaitu di area sini, area 7045 sampai di 7100. Di area sini sideways-nya ya. Ini sideways yang kecil sebagai area support kecil. Nah, support jauhnya ada di mana? Support jauh ada di 6967. Di area sini ini sebagai area supportnya. Jadi so far kita masih melihat bahwa pasar memang belum terlalu aktif ya, karena memang transaksinya hanya sebesar 10,6 triliun saja. Nah, kemudian hari ini saya bahas juga di sini, yaitu ada market ya. Di sini ada foreign gain transaction. Hari ini asing melakukan net buy ya terhadap beberapa saham, diantaranya itu ada BRI, BCA, Telkom, BNI, ITMG, MDKA ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, untuk BRI sendiri hari ini 214 miliar ya. Di sini hari ini melakukan transaksi bersihnya ya, atau net buy-nya. Kemudian BCA juga di akum 138 miliar, kemudian ada Telkom 74 miliar, dan BNI juga di sini ada ya. Jadi yang memang masih diuntungkan adalah BRI, BCA juga ini hari ini ditutup hijau juga. Nah, kita akan bahas di sini ya untuk saham-saham yang memang masih cukup potensial juga. Nah, kemarin kan saya sudah bahas BRI, BCA. Nah, sekarang saya akan update kembali gimana nih untuk teknikalnya secara analisisnya ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk BCA hari ini ditutup di area pas sekali di area resisten di 9000. Nah, pertanyaannya gimana? Yang udah
punya gimana, yang belum punya gimana. Nah, kita lihat di sini ya. Dari menu nah ini dia. Dari menu 0 di sini kemarin kan saya sudah menganalisa bahwasanya di sini akan bergerak zigzag terlebih dahulu. Namun dia keluar ya, keluar di sini dari area level resisten di area 9000, pas sekali ditutup area level resisten 9000. Nah, ternyata hari ini ada net buy asing juga yang cukup tinggi juga. So far ini masih cukup potensial ya, jangka pendek dia bisa menguji area level resisten selanjutnya itu kemana. Nah, ini ya pas sekali di area 9000. Nah, kalau kita tarik ya, tarik garis di sini untuk area level resisten selanjutnya dari saham BCA ya, ini saya coba tarik garis terlebih dahulu. Nah, di area sini ya, ini sebagai area resistennya. Nah, ini kalau kita bentuk di sini yaitu ada polanya yang memang dia bisa uptrend ya. Dalam hal ini memang secara jangka pendek dia masih CT, dia berusaha menembus 9000, namun secara tren dia memang masih trennya tren uptrend. Nah, di sini kita lihat ya untuk area resistennya ada di mana. Nah, kalau teman-teman lihat area level resistennya berdasarkan garis tren ya, di sini di area 9175 ya. Kita pasin saja di area 9200 ya. Ini sebagai area level resisten selanjutnya untuk saham BCA. So far kalau dia tembus, tetapi kalau nggak tembus ya dia akan koreksi kembali. Koreksi kembali kemana? Ke area ya sini. Di area supportnya kembali ya, turun ke bawah. Bahkan ini support pendeknya ada di mana? Support pendek ada di 8770. Diambil dari mana? Diambil dari garis MA di area sini ya. Jadi yang punya ini boleh hold terlebih dahulu. Yang belum punya kalau mau beli ya silakan ya, silakan, tapi dengan catatan dia tembus terlebih dahulu. Ini untuk trading ya teman-teman. Kalau untuk investing tunggu di area bawah ada koreksian ya. Karena apa? Kalau investing jangka panjang yang udah punya pasti sudah punya modal-modal dari bawah ya. Ini di teman-teman di grup akademik saham juga kan udah paham ya, area support-support yang memang bisa diambil untuk investasi jangka panjangnya. Nah, intinya ini masih cukup bagus, peluangnya ini masih bisa terbuka lebar untuk naik. Karena apa? RSI-nya 60. Artinya ini berusaha untuk naik ke atas dan Bandarwik di sini ada masuk ya. Volume juga hari ini tidak terlalu tinggi sebenarnya, namun asing masuk juga ya hari ini untuk BCA. Nah, berikutnya ini untuk BBRI. BBRI juga sama hari ini closingannya cakep ya, closingannya cakep. Ini ditutup di area 1,1% ya, naiknya itu untuk closingannya 4.720 ya. Nah, ini untuk area 4.700 ya, 4.690 ya. Ini adalah area level resistennya ya. Resisten ini tembus 4.700 ya. Ini goal dan hari ini tercapai. Selamat yang memang kemarin sudah mengikuti video sebelumnya juga, yang memang sudah beli juga bahkan ya. Nah, ini gimana nih potensi selanjutnya untuk saham BRI? Kalau kita lihat ya, kalau dia breakout seperti ini cakep, dan di sini juga ya. Di sini ada net buy asing yang cukup tinggi ya, 214 miliar. Nah, kita lihat di sini ya untuk BBRI gimana dari bandarmologinya. Di sini ada pola akumulasi ya, itu terlihat dari sini, terlihat dari broker summary-nya yaitu AK ya. Di sini melakukan akumulasi bersih sebesar 473 sekian ya. Jadi ini ada yang akumulasi ya untuk saham BRI. So, gimana selanjutnya untuk BRI ya? Secara resisten jangka pendek kita ambil saja di sini ya. Ini area untuk level resisten selanjutnya itu ada di area 4.930. Ini dalam jangka waktu ya kurang lebihnya jangka menengah, nggak bisa dicapai dalam 1 hari ya, 1 hari atau 2 hari nggak mungkin ya. Karena apa? Harus melewati di sini dulu nih 4.870 ada level resisten sebelumnya yang memang harus ditembus, kemudian sampai di 4.980. Nah, so far kalau dia balik lagi ya, dia balik lagi ke area bawahnya lagi, bahkan di bawah 4.700-an ya, ini supportnya ada di mana? Supportnya ada di area sini, di area 4.600 ya. Jangka pendek supportnya ada di 4.600. Namun teman-teman yang udah punya ya ini cenderung boleh hold terlebih dahulu, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini dari sisi RSI nya juga ini 59, artinya ini masih cukup cakep. Bahkan volume transaksi
3 hari berturut-turut ini cukup bagus ya. Di sini ada transaksi yang memang cukup tinggi juga, dibuktikan juga dari sini ya, ada akumulasi juga dari AK juga ya. Jadi silakan boleh hold dengan resisten ada di 4.870 sampai di 4.980 untuk jangka menengah ya. Ini untuk jangka menengah, bukan untuk tradingan teman-teman ya. Tapi kalau mau tradingan ya nggak apa-apa, silakan. Berikutnya ada saham BBNI. BBNI juga sama ya. Hari ini kita lihat ya untuk BNI gimana pergerakannya. Kalau teman-teman lihat BNI ini juga cakep ya. Cakepnya gimana? Nah, saya akan coba gambar ulang di sini untuk BNI-nya seperti apa. Nah, so far hari ini BNI ditutup 0,3%, memang tidak terlalu tinggi ya, ini 9.275. Nah, kalau teman-teman lihat dan perhatikan ya, BNI ini membentuk adanya flag ya. Flag seperti ini ya, ini cukup cakep. Kenapa? Karena ada pola continuation ya, pola continuation atau dikatakanlah ini bullish continuation. Nah, kalau dia breakout ya, breakout dari polanya di sini ini cakep. Nah, cakepnya gimana maksudnya? Ya cakep bisa breakout, dia bisa menuju area level resisten selanjutnya seperti itu. Nah, untuk level resisten untuk saat ini ya ada di mana? Untuk BNI sendiri ya, BNI itu level resistennya ada di area 9.675 dalam jangka pendek. Tetapi kalau dia breakout ya, misalkan kalau dia breakout dari area sini, ini potensi ke area sini dulu 9675. Baru ya, baru nanti kalau memang udah lancar breakout dari situ, nah kita lihat di sini area level resistance selanjutnya ada di 9.900. Nah, kalau kita tarik garis ya, tarik garis lurus nanti untuk level resisten dari saham BNI ya, ini kurang lebihnya sebentar saya akan tarik ya dari sini, dari tiangnya ini akan potensinya kemana. Nah, tiangnya ini akan potensinya ke area sini ya. Jadi dia bisa ke area 10 ribuan ya, 10.400, 10.500 kurang lebihnya. Tapi ingat teman-teman ya, ini waktunya nggak mungkin dicapai dalam 1-2 hari. Tentunya dia akan jangka menengah ya. Kalau dia breakout dan dia potensi. Nah, ini masih potensinya teman-teman ya. Kalau memang capai dalam waktu singkat ya ini nggak mungkin ya, tapi ini pasti akan tercapai, kemungkinan bisa ya, kemungkinan bisa kalau dia breakout dan dia lancar. Tentunya sekali lagi kalau dia lancar dan disclaimer on ya teman-teman. Supportnya teman-teman silakan catat ada di support MA20 yaitu di 9.200 dan support pendek jauhnya lagi ada di 8.980. Dari RSI-nya juga ini 56, ini masih cukup oke. Volume transaksi di atas rata-rata juga dan ada bandar week yang memang hari ini masuk juga. So far ini masih cukup oke pergerakan dari saham BNI. Yang belum punya misalkan ketinggalan BCA, BRI ya, ini boleh jadi pilihan ya untuk BNI-nya juga ya. Nah, kemudian ada Bank Mandiri. Bank Mandiri gimana hari ini? Kita lihat hari ini naik juga 0,2%, ditutup di area 10.225. So far gimana nih pergerakannya? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman lihat ya, BMRI masih setway. Setway-nya di area mana? Setway di area teritori ya, ini di area 10.100 ya, 10.100 sampai di sini sampai 10.650-an ya, kurang lebihnya di area sini memang cenderung masih setway. Jadi yang memang mau saran saya sih better lebih lirik di BNI-nya. Karena apa? Karena BNI masih ada upside-nya. BMRI juga masih ada sebenarnya, tapi ini kan memang ada area setway-nya ya. Setway-nya memang cenderung dia akan lebih lambat ya, lebih lambat. Tapi ini kita lihat di sini ya. Bagi teman-teman yang udah punya, ini boleh hold terlebih dahulu. Yang sudah punya, yang belum punya gimana? Yang belum punya, kalau memang benar-benar mau masuk, tunggu tawar-tawar di area 10 ribuan ya, 10.100 sampai 10 ribuan ya, kurang lebihnya di area sini. Jadi yang belum punya, so far ini menjadi area support ya, itu di 9.800 ya, 9.850 ini sebenarnya adalah area supportnya untuk saham Bank Mandiri. Support pendeknya ada di 10.100 pakai garis MA. Nah, resistennya ada di 10.600. Dari RSI di sini cenderung dia flat
ya, memang pergerakannya masih flat. So ini di 56 artinya memang masih ada potensial untuk kenaikan, juga masih ada, tapi memang agak pelan ya, pelan-pelan di sini. Nah, kita lihat di sini dari Bank Mandiri ya. Untuk hari ini ya, ini ada transaksi dari BB, kemudian di sini ada distribusi dari BK. So far di sini memang ada apa ya, ada distribusi namun tidak terlalu agresif juga sebenarnya kalau Bank Mandiri ya. Nah, terlihat di sini ada BB dia memang masuk, kemudian ada RX juga di sini ada masuk ya, terlihat jelas RX di sini tidak ada transaksi ya. Kemudian di sini ada AK juga hari ini masuk, tapi ada buangan juga. So far intinya masih ada 50-50 ya dari Bank Mandiri di sini. Nah, kalau kita lihat dari transaksi asingnya Bank Mandiri, apakah ada? Di sini tidak ada ya. Untuk Bank Mandiri tidak diakumulasi secara besar-besaran seperti Bank BRI sama Bank BCA. Nah, so far memang pergerakannya masih cenderung sideways. Ini masih malu-malu untuk lanjut naik ya. Lebih baik kalau teman-teman belum punya ya pilih dari salah satunya, BRI atau BNI boleh. Kalau memang mau BCA ya cicil aja, atau buat trading ya silakan. Nah, ini untuk Big Bang-nya. Nah, saya akan bahas sekarang yaitu dari saham lainnya yang memang hari ini manggung juga ya, salah satunya dari properti ya. Kita akan bahas terlebih dahulu yaitu dari SMRA. SMRA hari ini naik ya, naik sebesar 7,9% hari ini. Nah, yang menarik adalah SMRA ya. SMRA juga hari ini potensi masih bisa melanjutkan kenaikan, namun ini terbatas. Terbatas gimana maksudnya? Karena memang sudah mencapai ya kurang lebih naik berapa persen nih, kemarin udah 2%, hari ini naik 7,9% ya, kurang lebih 9-10% dalam waktu 3 hari ya. Dan SMRA juga sudah diinfokan ya di grup saham potensial di sini. Yang memang mau beli SMRA silakan. Nah, ini sudah diinfokan ya tadi pagi secara real time. Yang memang ingin mendapatkan secara real time juga boleh-boleh saja. Nah, ini ada trading plan-nya SMRA juga ya. Buy area 550 ya di sampai 580. Kemudian potensi resist 600 sampai 650-an, dan hari ini tercapai juga ya untuk SMRA sampai 615-an. So far masih ada kenaikan, tapi ini bukan untuk dikejar. Total transaksi hari ini cukup tinggi nih dari sisi volume. Nah, kita lihat di sini ya untuk SMRA gimana hari ini dari broker summary-nya hari ini kita lihat ya. Nah, di sini ada transaksi dari PD juga ini cukup tinggi, namun ini hanya untuk tradingan saja. Nah, terlihat di sini ya dari YP ya, ini melakukan distribusi juga, tetapi ada pembelian juga ya. So far di sini masih dipegang oleh retail ya. Ini hanya untuk trading jangka pendek saja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya jangan kejar ya. Kalau teman-teman yang belum punya, better cari saham yang lain terlebih dahulu ya. Ini untuk saham SMRA. Nah, untuk resistennya 660 di area sini, dan untuk supportnya kalau teman-teman sudah punya supportnya, teman-teman silakan ambil ya, ambil. Kita lihat di sini untuk support SMRA ya, sebentar saya coba gambar. Kita naikkan support, kalau tadi kan memang sudah ada ya supportnya, kita naikkan support untuk saat ini ke 605 ya. 605 ini menjadi area support berikutnya. Yang belum punya ya, yang belum punya hati-hati kalau mau kejar ya. Kalau mau ya udah di area sini, area 605 sampai 590. Ini teman-teman mau mau nyicil ya boleh-boleh saja, tetapi waspada adanya profit taking karena memang hari ini cukup tinggi total transaksi. Dari RSI-nya juga ini terlihat di sini menukik ke atas, dia naik terus 66, dan yang menarik Bandarwik juga di sini ada total transaksinya ya, volumenya cukup tinggi juga. Nah, so far kalau teman-teman yang belum punya ya, ini better wait and see terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman ya yang udah punya supportnya silakan kita areanya itu di 600 sampai di 590. Nah, di 590-an ya kurang lebihnya di area sini. Ini ada garis MA60. Ini menjadi support yang kuat juga nih ya, di antaranya di area sini, di dekat-dekat area sini ya. Nah, ini untuk saham SMRA. Berikutnya masih sama dari sektor properti ya, itu ada Pakuwon ya.
Pakuan juga ini menarik ya. Kalau teman-teman lihat dan ikuti, Pakuan ini sudah direkomendasikan juga ya di grup saham potensial ya. Kita lihat di sini untuk Powon atau Pakuan ya. Pakuan ya. Pakuan kita lihat di sini ada juga, sebentar saya akan coba lihat ya. Pakuan mana nih Pakuan? Nah, ada di sini sepertinya ya. Sebentar. Ya, ini dia Pakuan di atas 446 ini cukup potensial ya. Resistnya di 458 sampai 464, CL di area 438. Nah, Pakuan hari ini ditutup gimana? Nah, ditutup di area 470. Artinya adalah ini sudah lebih dari area resisten yang kita gunakan ya. Ini selamat yang memang sudah cuan, yang memang mengikuti untuk rekomendasi ini pagi hari teman-teman ya. Ini di rekom pagi hari tentunya. Nah, kita lihat ya untuk Pakuan gimana potensinya sekali lagi. Nah, kita lihat di sini saya coba update terlebih dahulu ya untuk Pakuan. Sebentar, Pakuan saya coba update di sini untuk candlenya. Nah, di sini ya. Pakuan gimana nih? Saya coba gambar terlebih dahulu ya. Ini gambarnya kita perbarui lagi. Nah, saya ambil supportnya ya, yang terbaru ada di 464 ya. Kalau teman-teman belum punya ya, better wait and see terlebih dahulu. Karena apa? Ini sudah ada ekor panjangnya, artinya ini rawan profit taking. Jadi kita siap-siap profit taking, atau teman-teman yang memang sudah profit taking hari ini, selamat yang memang sudah cuan juga. Nah di area sini ya, di area 470 kemudian 472 ya, di area sini adalah sebagai area level resistennya. Jadi so far jangan dikejar, yang punya ini boleh esok hari boleh untuk taking profit ya, ini boleh-boleh saja. Namun dalam jangka panjang atau jangka menengah ini menarik ya. Menarik karena apa? Ini masih cukup potensial sebenarnya, karena salah satu Pakuan ini kan punya recurring income-nya ini cukup bagus ya, itu dari penyewaan ya, mall-mall ini kan masih banyak juga dia memiliki ya. Terbukti ini terlihat ya dari sisi fundamentalnya, dan tercermin juga ya 3 hari ini berturut-turut mengalami kenaikan. So far kalau memang mau untuk hold terlebih dahulu ya, potensi resistance selanjutnya di area 500 sampai di 530-an ya, di area sinian. Jadi yang mau, tapi ini nggak langsung semata-mata dia langsung naik tinggi, tentunya dia akan ada zigzag terlebih dahulu, ada koreksian terlebih dahulu di area sini ya. Ini untuk saham Pakuan. Dari volume transaksi hari ini cukup tinggi juga, jadi better yang belum punya untuk tradingan ya kita skip terlebih dahulu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada saham lainnya yang memang hari ini cukup naik tinggi juga, yaitu ada MPPA. MPPA kita lihat ya hari ini gimana potensialnya untuk saham MPPA, apakah masih menarik atau enggak ya. Kalau teman-teman sudah punya ya, ini selamat. Yang belum punya gimana? Yang belum punya ya ini kita wait and see terlebih dahulu yang belum punya ya. Karena apa? Ini sudah naik tinggi, dan ini teman-teman tinggal nunggu koreksiannya aja sebenarnya, karena ini sudah tercapai ya di area volume transaksinya ya. Di hari ini 100 berapa nih closingannya ya, high-nya itu sempat di 199, sempat di area 200-an ya kurang lebihnya. Nah di area 200-an ini adalah sebagai area support ya, resisten ya maksudnya. Kita coba gambarkan dulu di sini. Nah di area 200. Nah untuk teman-teman yang memang belum punya ya, teman-teman yang belum punya, better kita wait and see terlebih dahulu, jangan buru-buru masuk. Karena apa? Ini sudah ada koreksian ya, atau sudah ada profit taking ya. Ini cukup menarik sebenarnya karena dia membentuk pola continuation, pola bullish continuation yang dibentuk ya di area sini. Itu adalah adanya penan ya, penan seperti ini menandakan ya ada pola bullish continuation ya. Penannya ini kecil ya, terlihat di sini penanya kecil, di sini seperti bendera seperti ini ya, dan dia closingannya di area berapa nih? Di area 189. Artinya di sini ada profit taking ya. Nah, resisten selanjutnya apakah masih bisa atau enggak? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Jadi yang memang sudah punya ini masih di hold, ini silakan ya cermati di bagian area sini 206 ya, 200 ya. Kalau dia lancar tentunya di area sini ada profit taking, dan ini wajar nanti kalau ada koreksian ya di area sini, dia akan membentuk
penanya kembali apakah berhasil atau enggak ya. Kita lihat dari transaksi volume di sini ada cukup menarik juga ya, dari RSI-nya di sini 68 ya, ini potensi masih ada lanjut naik ya, tapi ini tetap teman-teman hati-hati ada profit taking ya, jangan euforia teman-teman untuk cuan bungkus aja nih untuk saham MPPA seperti ini ya modelnya. Nah, untuk saham lainnya itu ada saham ADMR. ADMR ini teman-teman bisa perhatikan juga ya. Untuk ADMR gimana nih potensialnya hari ini? Kita lihat ya, ADMR ini ada rebound ya, rebound dari MA20, yang mana MA20 dan MA60 ini berdekatan ya. MA20 dan MA60 ini berdekatan. So far gimana nih untuk potensialnya? Kalau teman-teman hari ini punya ya, ini punya, misalkan hari ini punya, ini boleh di hold terlebih dahulu dengan area target resistennya itu jangka pendek ya. Saya ambil dulu di sini 1985 ya. Dia rebound dari 1820, kemudian dia potensi bisa melanjutkan kenaikan ya. Yang penting teman-teman ya, ini bisa dipantau ya, pantau untuk jangka pendek saja, bukan untuk jangka menengah. Hati-hati ya, bukan untuk jangka menengah, tapi ini hanya jangka pendek. Nah, saya gambar sekali lagi nih, di sini ada level resisten ya, 1910 sampai 1985 ini untuk area level resisten selanjutnya. Dari RSI-nya juga di sini dia melambung ke atas, dan untuk volume hari ini tidak terlalu tinggi tetapi di atas rata-rata ya. Ini hanya untuk tradingan aja, untuk jangka pendek saja. Yang memang mau ya, ini boleh diperhatikan juga nih esok hari. Dan kita lihat di sini untuk total transaksinya untuk saham ADMR gimana ya dari broker summary-nya hari ini. Nah, terlihat jelas di sini ya. Hari ini ada distribusi ya, ini distribusi dari YP, kemudian YU juga di sini masuk ya. Ini hanya untuk tradingan saja nih dari YP, terbukti ya di area sini dia melakukan distribusi juga. Cuman di sini ada yang menarik juga nih, yaitu ada dari GR dia masuk, kemudian YU juga di sini masuk, ada AK juga di sini masuk ya. Ini boleh diperhatikan untuk saham ADMR esok hari.